Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya Dian Aristia dari SDN Jemundo 2 sebagai coach dan saya akan berdampingan dengan Pak Ahmad Hidayat sebagai coach dari SDN Kureksari. Bismillah, saya akan memulai coaching pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ahmad, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu. Oh iya Pak Ahmad, gimana kabarnya Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat Alhamdulillah. hari Sehat ini. ya Pak Ahmad ya, keluarga juga sehat Pak Ahmad? Iya Bu, alhamdulillah mereka juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya Pak Ahmad ya. Oh iya Pak Ahmad, sesuai janji kemarin Pak Ahmad, hari Mhm. ini Pak Ahmad mau berbincang-bincang sebentar. Kira-kira, apa yang ingin Pak Ahmad bincangkan ya? Ini Bu, saya ini punya masalah Mhm, Bu di iya. kelas. Iya, coba, permasalahan apa yang dialami Pak Ahmad? Boleh disampaikan? Iya, ini saya punya masalah di kelas, di Mhm. mana anak-anak di kelas saya ini Bu, sering melanggar keyakinan kelas Bu. Begitu ya, Pak, ya. Oh, jadi, anak-anak yang ada di kelas Pak Ahmad itu sering melanggar keyakinan kelas gitu ya, Pak, ya? Iya bener Bu. Tuh, gitu. Jadi apa yang di sini, Pak, kalau gitu, apa yang ingin Pak Ahmad capai dari hasil perbincangan kita hari ini, Pak Ahmad? Begini Bu, harapan saya Bu dari perbincangan kita Mhm, sore hari ini Bu, saya itu pengen mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini Bu. iya. Jadi saya berharap anak-anak itu bisa patuh sama keyakinan kelas atau melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Oh gitu ya. Jadi Pak Ahmad dari ini ingin supaya permasalahan atau ada pemecahan dari permasalahan yang dihadapi Pak Ahmad nggih? Iya bener Tuh. Bu. Nah sekarang Pak Ahmad, coba Pak Ahmad ceritakan detail kondisinya bagaimana yang ada di kelas Pak Ahmad? Jadi begini Bu, siswa saya itu kan sering melanggar keyakinan kelas. Sebagai contoh Bu, sering datang terlambat. Kemudian ketika diberi tugas, mereka itu sering sekali tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, seperti itu Bu, dan itu Oh. berulang-ulang. Oh gitu ya Pak. Jadi anak-anak Pak Ahmad itu sering melanggar keyakinan kelas, misalnya terlambat, datang atau tidak mengerjakan PR gitu ya Pak? Iya Kemudian, benar Bu. keyakinan kelas yang ingin diharapkan Pak Ahmad itu yang bagaimana kira-kira? Saya berharap itu Bu, keyakinan kelas itu yang kita sudah sepakat itu tuh mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya Bu. Mereka melaksanakan dengan kesadaran diri sehingga akhirnya keyakinan kelas itu memberikan dampak disiplin yang positif pada mereka. Gitu. Jadi menurut Pak Ahmad, eee, supaya anak-anak itu bisa melaksanakan keyakinan kelas, sehingga anak-anak itu nanti ke depannya mempunyai disiplin positif, gitu ya, Pak? Iya benar Bu. Oh, gitu. Lalu Pak Ahmad, Ya, menurut Pak Ahmad sendiri, kira-kira kenapa ya murid-murid Pak Ahmad itu berperilaku demikian? sepertinya mereka tuh memang kurang disiplin Bu, sering Mmm. mengentengkan gitu. Oh, mereka kurang disiplin, mengentengkan gitu ya, tentang keyakinan kelas gitu ya, Pak Ahmad ya? Iya benar Bu. Oh, gitu. Kemudian Pak Ahmad, kalau memang murid-muridnya itu kurang disiplin, kira-kira kenapa ya, Pak, ya? Kok mereka kurang disiplin, Pak? Oh bisa jadi nih Bu, karena memang faktor lingkungan atau keluarganya, karena sudah terbiasa mereka sudah tidak Mhm, disiplin di dalam lingkungan atau mhm, lingkungan keluarganya Bu. mhm. Oh, baik, Pak. Jadi menurut Pak Ahmad, mereka karena bersikap demikian itu karena mereka di faktor lingkungan atau faktor keluarganya bisa terbawa ke sekolahan, Iya sehingga benar, mereka kurang disiplin gitu ya, Pak, ya? iya benar Bu. Iya, berarti Pak Ahmad, supaya anak-anak disiplin, apa yang akan Pak Ahmad lakukan kira-kira, Pak? Apa ya Bu ya, eee, oh ini Bu saya ingat dulu saya pernah ikut pelatihan ini Bu, pelatihan penerapan segitiga restitusi. Nah sepertinya ini cocok Bu dilakukan Bu, dengan kondisi kelas saya seperti ini. Oh, segitiga restitusi ya, Pak, ya?
Iya, Bu. Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi gini, Bu, restitusi kan upaya untuk membantu siswa untuk Mhm, memperbaiki diri agar iya. nantinya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Oh, jadi menurut Pak Ahmad, pembelajaran restitusi itu dilakukan sebagai upaya membantu siswa itu memperbaiki diri Iya, agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi gitu, Pak, benar? iya bener, Bu. Oh, gitu. Nah, Pak Ahmad, bagaimana menurut Pak Ahmad itu bagaimana ya caranya membantu siswa itu sukses dalam mewujudkannya tersebut? Itu, Nah, Pak. jadi begini, Bu, nanti begitu mereka melanggar Mhm, keyakinan kelas, nanti saya akan memanggil mereka, Bu, berbicara mhm, empat mata seperti itu. mhm, Kemudian dari situ nanti saya akan melakukan 3 langkah, Bu. Yang pertama mhm. nanti menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelasnya. Seperti itu, Bu. Mhm. Keren Pak Ahmad ini ya. Jadi ada 3 Makasih. langkah yang akan dilakukan ya Pak Ahmad, dalam segitiga restitusi itu tadi ya Pak Ahmad ya? Nggih, bener, Gitu, Bu. nggih nggih. Nah, kalau begitu Pak Ahmad, apa langkah awal yang akan Pak Ahmad lakukan? Jadi sesuai dengan tadi 3 langkah segitiga restitusi, jadi langkah Mhm. awal yang akan saya laksanakan, Bu, adalah dengan menstabilkan identitas mereka, Bu, agar Oh, mhm. sesuai seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi, Pak Ahmad akan menstabilkan identitas siswa ya? Iya, benar, Bu. Jadi kemudian tujuannya untuk apa Pak menurut Pak Ahmad? Untuk menstabilkan Mmm, identitas mereka itu Pak Ahmad? ketika mereka merasa bersalah kan tentunya mereka kan mengalami identitas namanya kegagalan, Bu, mereka Iya merasa benar, bersalah. Nah, mhm, tujuannya menstabilkan identitas tuh biar mereka identitasnya berubah, Bu, menjadi orang yang sukses, jadi mereka tidak merasa bersalah, seperti itu. mmm. Jadi menurut Pak Ahmad, dengan menstabilkan identitas itu akan merubah anak yang merasa gagal itu bisa menjadi orang sukses, gitu ya Pak? Iya, bener, Bu. Oh gitu. Kemudian menurut Pak Ahmad, mengapa mereka menstabilkan identitas itu akan bisa merubah anak dari gagal menjadi sukses? Kenapa Pak kira-kira Pak? Ini kan ketika anak merasa bersalah kan, ya apa, Mhm, perasaannya kan jadi nggak enak, Bu. Nah, nggih. jadi dengan menstabilkan identitas, saya itu tidak men-judge mereka sebagai orang yang bersalah. Jadi saya Oh, menguatkan psikologi mereka, seperti itu. oh gitu. Jadi dari hal tersebut menstabilkan identitas Pak Ahmad tidak menjas sesama, tetapi malah menguatkan mereka nggih Pak nggih, Iya, gitu. Bu. Menarik sekali Pak Ahmad memang jos ya. Kemudian Pak Ahmad, apa langkah selanjutnya yang akan Pak Ahmad ambil? Gitu. Jadi langkah yang akan saya ambil selanjutnya di tahap kedua yaitu, saya akan memvalidasi tindakan yang salah dari mereka itu, Bu, Oh gitu. dengan menanyakan apa, Mhm, alasan apa mereka melakukan mhm. kesalahan itu. Gitu. Jadi, Pak Ahmad akan memvalidasi tindakan mereka ya, Pak, ya? Iya, iya. Gitu, Oh iya, Pak Ahmad, apakah yang Pak Ahmad lakukan setelah memvalidasi tindakan atau mengetahui kesalahan mereka melanggar keyakinan kelas tersebut, Pak Ahmad? Gitu. Tentunya ketika saya sudah pada tahap tadi Mhm, memvalidasi kesalahan dengan mhm, menanyakan apa, alasannya kenapa mereka melanggar, saya tentunya iya. nanti akan menghubungkannya dengan keyakinan kelas, Bu. Saya akan Oh menanyakan gitu. keyakinan kelas, apakah tindakan mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum, seperti itu. Oh, gitu. Jadi, menurut Pak Ahmad setelah memvalidasi tindakan, kemudian Pak Ahmad akan menanyakan keyakinan kelas mereka gitu ya? Iya, Jadi, Bu. keyakinan kelas mana yang mereka langgar gitu ya, Pak? Iya benar, Bu. Oh, gitu. Kemudian Pak Ahmad, setelah mereka menyampaikan keyakinan kelas mereka yang sudah dilanggar, apa langkah Pak Ahmad selanjutnya kira-kira? Mmm, saya akan mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, Bu, sesuai dengan yang mereka percaya, seperti itu, Bu. Oh, keren Pak Ahmad, keren. Jadi, menurut Pak Ahmad, mengapa kok Pak Ahmad harus mengaitkan dengan nilai kebajikan tersebut, Pak Ahmad? Jadi begini, Bu, secara fitrah kan manusia
mempunyai hati Bu, kecenderungannya Iya. pada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Iya. Terus dari situ juga apa, untuk mengetahui gambaran masa depannya Bu, sehingga mereka Mmm. akhirnya nanti bisa melaksanakan disiplin positif dengan sebaik-baiknya, seperti itu Bu. Oh gitu. Terus Pak Ahmad, apakah, ada rekan sejawat yang akan Bapak minta tolong untuk menerapkan disiplin positif tersebut? Siapa Bu ya? Sebentar Bu. Oh iya, Mhm. saya ada rekan sejawat namanya Bu Reta Bu. Nah, Bu Oh, Reta iya iya. ini kebetulan juga pernah ikut pelatihan yang sama dengan saya Mhm. mengenai segitiga restitusi Bu. Nggih nggih nggih. Oh gitu, baiklah. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini itu Pak Ahmad yang pertama akan menggunakan segitiga restitusi ya, Ya, kemudian menerapkan, disiplin positif, kemudian iya Pak Ahmad meminta bantuan Bu Reta atau yang di mana Bu Reta adalah teman sejawat Pak Ahmad nggih, gitu. iya Benar bener. Pak Ahmad? Nggih bener Bu. Nggih, benar. Lalu Pak Ahmad, kira-kira kapan Pak Ahmad melaksanakan rencana ini, Pak? Kira-kira? Rencananya akan saya laksanakan besok Bu. Jadi ketika Mmm, ada anak terlihat mhm, melanggar keyakinan kelas, saya akan mmm, melaksanakan segitiga restitusi ini. berarti besok ya, Pak, ya? Nggih bener Bu. Heeh. Kemudian Pak Ahmad, kalau begitu supaya kita tahu murid-murid itu ada perubahan, itu bagaimana ya, Pak, kira-kira menurut Pak Ahmad? Jadi nanti setelah mereka saya panggil untuk melaksanakan segitiga restitusi tadi Bu, ketika nanti mereka ada perubahan seperti itu Bu, jadi mereka tidak melanggar lagi, berarti sudah tumbuh di situ motivasi dari dalam diri mereka, motivasi internal. Jadi Mmm, mereka tidak melakukan lagi kesalahan dan mereka melakukan apa, keyakinan kelas itu Bu, karena dari dirinya sendiri. Jadi faktor mmm. intrinsik mereka, bukan karena takut dihukum atau karena ingin dapat penghargaan, seperti itu Bu. Alhamdulillah luar biasa ya Pak Ahmad ya. Jadi Pak Ahmad itu akan membantu mereka untuk mengarahkan, kemudian dari segitiga restitusi tadi untuk menumbuhkan motivasi internal mereka gitu ya Pak ya. Iya Jadi benar Bu. anak-anak itu bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dari faktor intrinsik mereka. Jadi bukan karena takut kepada Pak Ahmad bukan dari itu, tapi dari faktor Iya benar. intrinsik gitu ya Pak ya. Iya, Nggih, alhamdulillah. Ya Pak Ahmad, terus apa yang, kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira Pak Ahmad? alhamdulillah dari pembicaraan kita pada sore hari ini, saya mendapatkan ide Bu, untuk menyelesaikan Mhm, masalah saya di kelas. Nah, mhm, di awalnya saya kan sering frustasi ketika mhm, melihat anak-anak sering melanggar keyakinan kelas. Nah, di sini saya menjadi lebih yakin Bu, ke mhm, depannya bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk memperbaiki kondisi siswa saya di kelas, agar mereka dapat mmm, melaksanakan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini, seperti itu. alhamdulillah ya Pak Ahmad ya. Semoga apa yang Pak Ahmad rencanakan bisa terlaksana dengan, baik gitu ya Pak Ahmad dan tetap semangat ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah Iya, Bu, sekali lagi alhamdulillah saya Pak ucapkan Ahmad. terima kasih Dian Iya. sudah mengarang Dian. Nggih, sama-sama Pak Ahmad, Mhm, alhamdulillah, nggih oke nggih Dian, nggih, terima kasih lagi ya, iya iya dia sudah sama-sama meluangkan Pak, waktu untuk membantu nggih saya. Saya mohon izin nggih nggih pamit nggih, karena monggo, sudah waktunya mmm, jam pulang anak-anak Bu. nggih monggo monggo, nggih monggo monggo Pak Ahmad, monggo silahkan, nggih monggo. Assalamualaikum Bu. Nggih, waalaikumsalam Pak Ahmad, nggih terima kasih juga, nggih monggo.